Bisa dikatakan bahwa hidupnya selalu terjadi penolakan. Di dalam hidupnya selalu terjadi hal-hal yang membuatnya untuk sulit maju. Tapi itulah yang kemudian membuatnya menjadi seorang Kris Biantoro. Saya Arto Biantoro. Saya seorang aktivis brand yang telah mengamati dunia brand sejak 20 tahun yang lalu. Pertemuan saya dengan begitu banyak brand membuka wawasan saya, mempelajari bahwa begitu banyak brand membangunnya dengan cara yang berbeda-beda. Saya akan mengajak Anda untuk berpikir kembali tentang proses membangun brand dan hal-hal seru yang belum pernah Anda dengarkan di dalam dunia brand. Tema kali ini kita akan membahas soal penolakan-penolakan, tapi terasa sangat manis. Inilah manisnya ditolak. Dalam Insight Branding and Everything in Between. Tema kali ini adalah sebuah tema yang saya ambil dari sebuah buku yang ditulis oleh ayah saya sendiri. Judulnya Manisnya Ditolak. Ayah saya adalah seorang artis. Ya, artis, seorang penyanyi. Jangan ditanya kemana aku pergi. Pemain film. Bener, Dang. Masa gua bohong? Cepat lu pulang. Ntar dia terbang lagi. Ya deh. Dan seorang pekerja seni yang mungkin telah dikenal sejak era 60-an. Namanya Kris Biantoro, kalau kita pernah ingat. Ayah mengajarkan saya tentang begitu banyak hal menarik yang sebenarnya belum banyak orang yang tahu tentang apa yang terjadi pada dirinya. Kalau kita membayangkan nama legendaris dari seorang Kris Biantoro, kita selalu membayangkan proses perjalanannya yang begitu sempurna. Kenyataannya apa yang terjadi justru sebaliknya. Ayah membangun reputasinya dengan begitu banyak proses yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya masih ingat bagaimana bertahun-tahun lamanya beliau memiliki sebuah konsep tentang bagaimana memetakan dan menceritakan tentang Indonesia dengan cara yang berbeda, yang bisa jadi menjadi cikal bakal ide saya membangun brand adventure. Nah, saya ingat sekali pada saat itu ayah pergi hanya dengan 2 kameramen dan 1 driver keliling Indonesia dan kemudian membuat sebuah acara seri yang membuatnya menjadi seorang pembawa acara terbaik pada masanya. Saya ingat proses itu tidak mudah, tidak ada sponsor satupun yang mau membantu, tidak ada satupun institusi yang mau mendukung, tapi dia tetap jalan. Nah, apa yang dilakukan oleh ayah sebenarnya juga terjadi oleh kita semua, para pelaku brand, para pemilik brand, dan khususnya orang-orang yang sangat visioner sekali. Orang-orang yang visioner selalu memiliki cara berpikir yang idealis, dan seringkali proses itu membuatnya jatuh bangun. Bisa dikatakan bahwa hidupnya selalu terjadi penolakan. Di dalam hidupnya selalu terjadi hal-hal yang membuatnya untuk sulit maju. Tapi itulah yang kemudian membuatnya menjadi seorang Kris Biantoro. Kita juga belajar banyak sebenarnya dari begitu banyak entrepreneur, para pengusaha-pengusaha hebat yang dalam hidupnya justru jatuh bangun dan mengalami penolakan. Bisa jadi penolakan-penolakan inilah yang sebenarnya membuat begitu banyak entrepreneur, para pengusaha dan orang-orang yang ingin membangun brand justru semakin kuat dan semakin tangguh dan tekun dalam visinya. Maka jangan khawatir kalau kita mengalami penolakan, karena penolakan-penolakan itu bisa jadi menjadi semangat kita untuk melaju dan menjadi sosok yang ingin kita idamkan atau sosok yang ingin kita ciptakan dalam perjalanan hidup kita. Jadi selamat,
akan penolakan-penolakan yang akan terjadi di depan. Karena bisa jadi itu modal kita untuk menjadi sukses pada tahap berikutnya. Sampai di episode berikut dalam Insight Branding and Everything in Between.